alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, ya nggak salah sebut ya namanya ya. Alhamdulillah. Ceritanya Dena ini dan Abel datang ke sini memang mau bersyahadat, betul ya? Tadi ngobrol di bawah, ternyata ibunya juga mau ikut katanya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Tadi saya juga sudah minta izin kepada Ibu Lina dan Dena dan Abel. Kalau kegiatan di Yayasan Pembinaan Mualaf ini, setiap tamu yang datang itu kita rekam. Tapi rekam itu tujuannya untuk dokumentasi di tempat kita, tapi belum tentu ditayangkan di YouTube. Nah, tadi saya sudah minta izin Bu Lina, Dena dan Abel, mereka bersedia ditayangin di YouTube. Jadi itu juga bisa menjadi syiar, ya kan? Siapa tahu nanti dari video bersyahadatnya ibu dan kedua anaknya ini bisa juga menjadi jalan hidayah buat orang lain kan? Wah, pahalanya buat Bu Lina, buat Dena, buat Abel ya, juga termasuk para saksi di sini kan? Ya, jadi kalau memang sudah mantap mau masuk Islam, mungkin kita ngobrolnya nanti setelah bersyahadat aja, ya, enakan begitu ya. Jadi kalau orang memang sudah mantap mau masuk Islam itu memang harusnya disegerakan. Tetapi saya mau nanya dulu nih sama Bu Lina ya. Bu Lina sudah tahu tentang Islam? Sudah. Di dalam Islam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kita beriman kepada nabi-nabinya. Kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan kita juga beriman kepada qada dan qadar. Takdir gitu ya. Apakah ini bisa diterima sama Bu Lina? Ibu beriman kepada semua ini? Ya. Alhamdulillah. Ibu pernah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW? Dulu nikah pertama ini. Apa? Muslim. Cara Islam? Ya. Oh gitu. Dengan suami yang Pak Siregar itu almarhum? Oh bukan. Terus setelah itu? Ibu pindah ke Kristen? Berapa tahun jadi ibu jadi Kristen? Apa ya? Dari kecil. Cukup lama? Dari kecil. Ya kan dari kecil terus. Oke, mungkin ceritanya nanti kali ya. Tapi maksud saya tadi bertanya itu adalah bahwa sebelum ibu menetapkan atau memantapkan diri untuk masuk agama Islam, ibu harus tahu bahwa di dalam Islam itu ada juga yang namanya syariat atau rukun Islam. Yaitu setelah bersyahadat nanti ada kewajiban sholat ya, setelah itu ada kewajiban zakat, setelah itu ada kewajiban puasa, dan terakhir kewajiban haji jika mampu ya. Ibu sudah tahu ini semua ya. Baik, kalau begitu kita segerakan aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan saya sekarang ada Ibu Lina Surya, betul ya? KTP yang dikeluarkan di Bekasi, agama yang tercantum di KTP adalah agama Kristen, betul ya Bu ya? Tadi setelah kita berbicara, Ibu Lina menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, atau memeluk agama Islam, betul kan? Saya ada beberapa pertanyaan Bu, mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Apakah Ibu Lina Surya ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Mohon sendiri. Alhamdulillah. Ibu masih ada orang tua? Tinggal ayah. Ayah di mana tadi? Manado ya. Baik. Kira-kira kalau ayah tahu bagaimana? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Alhamdulillah. Baik. Yang terakhir di dalam Islam ada syariat Islam setelah bersyahadat. Nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu ya. Apakah ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada lagi yang bisa menghalangi ibu untuk berikrar syahadat ya. Ibu ikuti 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Ibu boleh tangannya begini Bu, sebagai tanda ketauhidan, sebagai tanda mengesahkan Tuhan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Saya alhamdulillah. Loh, tepuk tangan. Kasih selamat dulu dong mamanya. Nggak kasih selamat mamanya. Habis itu nyusul gantian di sini. Gitu. Peluk dulu dong mamanya dong. Lo kok nggak mau? Waduh. Dia paling anti cium mamanya aja nggak mau. Gitu ya. Waduh. Baik, silakan. Nanti kita bicara untuk semuanya. Tapi sekarang untuk bersyahadatnya kita gantian ya. Sini, Dena. Dulu syahadat di mana? Di rumahnya Pak Ustadz, di komplek rumahnya. Enggak. Di mana? Gang Asem. Di kampung. Di kampung mana? Di belakang pom bensin Keranggan Permai. Pom bensin Keranggan Permai. Dulu bersyahadat tapi nggak dapat surat, Enggak. nggak ada sertifikatnya. Oke, sekarang untuk keperluan bikin KTP, ini kesini untuk bersyahadat lagi. Ya, nggak apa-apa, syahadat nggak apa-apa. Nanti kalau udah sholat tiap hari juga syahadat. Tiap hari syahadat berapa kali tuh? Ya, 5 kali sholat. Tiap kali tiap kali tahiyatul awal dan akhir syahadat juga 9 kali berarti ya kalau salah ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu untuk syahadat ulang ini siapa? Diana sudah tahu ya, paham ya kalimatnya. Kita langsung mulai aja ya. Baik, tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, selamat ya. Syahadat ulang ya berarti ya. Nggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Sini Bel. Beda berapa tahun sih? Abel sama kakaknya? 2 tahun. Abel usia berapa tadi? 18? Abel 18. Iya, Abel ini, Dina 18, Abel 16. Beda 2 tahun. Baik. Sekarang kita mulai dengan 2 kalimat syahadat seperti tadi ya, seperti mamanya dan Abel Dina. Cuman sekarang kita jabat tangan. Gitu ya katanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kecil bener sih suaranya. Kalau di rumah suaranya kenceng nggak Bu? Boleh. Saat Bang Jack boleh sih duduk sini. Udah berdiri terus di situ, kasihan nih. Bentar. Suara saya udah mau habis hari ini. Ya hari ini 5 berarti sama ini. Wah, saya nggak pernah ngitung lah, malah takut saya kalau ngitung. Sekian nama tuh udah tujuannya dia 1200-an ya. Gini, buat Ibu Lina, buat Dena, buat Abel, tolong perhatiin apa yang mau saya sampaikan. Di dalam Islam kita mengimani atau mempercayai bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Ya, fitrah itu artinya dia sebenarnya muslim. Muslim artinya orang yang berislam. Islam artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang muslim adalah orang yang berserah diri
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ketika bayi itu lahir, dia bisa saja menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi karena orang tuanya, ya. Tapi ketika orang itu nanti lahir, besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tetapi sebenarnya dia kembali ke fitrah, kembali ke fitrahnya. Fitrah itu artinya sifat asal gitu, ya, sifat asal manusia. Manusia itu memang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sebagai orang yang sesat gitu, ya. Nah, buat Ibu Lina juga, Dena dan Abel, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan dulu bahwa siapapun orang yang bukan Islam, ya, yang masuk Islam akhirnya memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia memeluk Islam, insya Allah dosanya dihapuskan, ya. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai masuk Islam tidak dihapuskan, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan, ya. Alhamdulillah. Keren nggak, Den? Keren nggak? Ya, Abel, ya? Keren, ya? Nah, tinggal sekarang buat Abel, Dena dan Bu Lina yang baru masuk Islam ini, kita kejar pahala nih dari bapak, adik-adik, bapak-bapak di sini nih, yang nggak pernah dikafirkan orang, yang nggak pernah dikafirkan orang tua. Ya, kita kejar pahala mereka. Sekarang kita dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala. Apa modalnya? Dosa kita 0. Nah, kita nggak tahu nih mereka punya dosa apa enggak nih. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi kan Bapak kan tiap hari kan sholat juga udah hilang dosanya. Kita kejar pahalanya, ya, kita kejar pahalanya. Baik, ada yang mau ditanya? Mungkin Ibu Lina, Dena atau Abel? Oh ya, Abel udah sholat belum? Belum. Cari waktu hari apa, kasih tahu kita, ya. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah, ya. Sunat di rumah gratis, nggak usah bayar, ya. Tentuin nanti hari apa, tanggal berapa, oke? Nanti tentuin, nanti komunikasi aja. Nanti saya minta nomor HP Bu Lina, minta nomor HP Lena, minta nomor HP Abel, ya. Nanti admin kita nanti akan hubungin Abel untuk janjian tanggal berapa kita kirim juru sunat ke rumah. Berani kan? Berani dong. Oh, cuma sunat aja nggak berani. Sehari selesai, maksudnya udah kering itu luka. Nggak, kalau yang ini mungkin kurang lebih maksimal 2 minggu lah. Maksimal 2 minggu. Pas liburan ini loh, saat Ini masuk liburan ya. Nah udah, jangan lama-lama. Tentuin kalau bisa besok kita kirim juru sunat ke rumah. Coba sekarang biaya sunat berapa? Mungkin ada yang laser, ada yang klaim udah bisa 3-4 juta katanya. Ya, ini sunat yang bukan klaim, bukan laser, tapi ya tetap baik lah, tetap istilahnya standar kedokteran, ya. Terus nanti buat Ibu Lina, buat Dena, buat Abel juga, nanti tolong tentuin dalam 1 minggu 2 hari, ya, 2 hari tentuin untuk apa? Untuk belajar Islam. Kita juga nanti kirim guru privat ke rumah, ya, guru privat ke rumah 1 minggu 2 hari, sekali datang 1,5 jam, ya. Nanti komunikasi, tentuin harinya, semuanya gratis, tidak ada yang harus bayar. Udah Bu, ya. Dina, udah pernah belajar Iqra? Lagi kok. Lagi Iqra. Nah, nyambung nanti. Sekarang belajar sama siapa? Sama Ibu? belum Pak, insya Allah kalau Dena ini Sabtu besok mau berangkat ke pesantren Pak. Oh gitu, Masya Iya, Allah. ini mau ke pesantren anak saya, insya Allah Sabtu besok. Pesantren mana? Nur Hidayah, Cimande, Cimande. ya, Daerah mana? Ciawi ya? Ciawi, Bogor. Iya, Bogor, arah Ciawi sana ya. Oke. Oh, jadi anak santri berarti. Santriwati berarti. Iya, dia Sabtu besok udah berangkat. Oh, Ibu Lina sudah, alhamdulillah sudah izinin nih. Udah di Sudah ya, alhamdulillah. Berat nggak berat sih? Beratnya. Ya kan bisa seminggu sekali pulang kan, boleh nggak boleh? Itu kalau di situ enaknya Pak, kalau kita misalnya pengen jenguk bisa. Bisa. Jadi kan apa nggak santri yang besar banyak atau enggak, jadi Oh. rumah besar tapi khusus buat ngaji gitu. Oke. Jadi santri perempuan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo lo deh,
nggak boleh main HP lagi loh. Nggak apa-apa. Nah, keren. Nah, terus? Ambil bahan di rumah tuh. Kalau ini insya Allah nanti saya pegang. Gitu. Iya saya kalau ini saya udah ada pasti saya pilih juga. Nanti ibu yang mau ngajar. Iya di Oke. rumah seminggu sekali kan ada pengajian ya Ya. belajar semua Pak, jadi belajar ngaji gitu dari nol gitu. Oke. Insya Allah Nanti saya juga izin minta nomor HP ibu ya. insya Allah. Ya, siapa tahu nanti kita juga bisa kerjasama ibu ya. Bapak yang pegang. Ya. Siap. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menjadi semua muslim. Ibu Lina, Dena, Abel, semua ini saudara-saudara kita dalam iman, ya. Di dalam Islam kita tidak mengenal suku, ras, tidak ada yang namanya diskriminasi. Semua orang mau sipit, kribo, rambut lurus, kulit hitam, kuning dan sebagainya, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dilihat hanyalah apa? Takwanya. Ya. Jadi jangan sampai merasa pernah lebih rendah daripada orang lain, ya. Nah, kita sama-sama berdoa ya Pak Ustadz ya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan juga kita berdoa supaya kita menjadi golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kita berdoa tidak lupa supaya kita dihindari dari api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas kedatangannya. Selamat sekali lagi atas keputusannya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, ya, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu kelihatannya agak bingung. Enggak. Senang Bu? Oh, kurang sehat. Oke. Ini hari yang bersejarah buat Ibu, Dena dan Abel, ya. Jangan sampai lupa nih, tanggal berapa nih? Hah? Dia mah kuat banget tuh. Adiknya Bu Lina maksudnya? Adiknya Paling bontot. Oh, ada lagi. Oh, tadi kenapa nggak diajak? Dia nggak mau. dia belum mau. Oh, belum mau. Belum. Oke. Insya Allah nanti Nggak apa-apa. dapat hidayah kita. Nggak apa-apa. Di dalam Islam kita nggak boleh paksa orang. Tapi Ya. sebelumnya mbaknya udah duluan, ibu udah restuin gitu. Sudah. Sudah duluan. Kopi atau teh? Ya. Oh, waktu yang Dena pertama syahadat Ibu juga nggak melarang. Malah diantar sama ibu. Alhamdulillah. Ustadz ya Bu ya. Wah, Kenal Islam keren. gimana mbaknya? Hah? Kenal Islamnya gimana? Dari teman-teman di tetangga. Oh gitu. Terus tertariknya? Tertariknya gimana ya? Jadi dulu kan suka main sama tetangga. Tetangga yang kayak saudara, terus dia tuh suka ngaji. Terus kadang suka ngikut-ngikut, kayak suka dengerin dia ngaji. Terus habis itu tahun 2018 pernah ikut ke pesantrennya teman, abangnya teman. Di situ juga sholat tapi masih Kristen. Terus udah Ikut sekolahan. iya ikut. Ibunya tahu nggak tuh? Masuk Kristen udah sholat gitu, belum tahu. Kalau dia enggak, kalau ini iya. Ibu tahu. Jadi juga pernah sholat sebelum ini. Ikut-ikutan. Sholat di mana? Di mana pertama sholat? Di Keranggan. Di tempat apa itu? Di masjid? Hah? Kagak, itu musola itu yang di Anggrek. Oh, Anggrek 9. Iya. Al-Ikhlas. Siapa yang suruh sholat? Mau sendiri? Anur. Iya, Anur. Emang sekolahnya di mana? Di Jati Sampurna 06. SD-nya. SD-nya. Jati Sampurna. Agak jauh berarti ya? Jati Sampurna ini? Dekat mana? Oh, situ juga namanya Jati Sampurna. Saya pikir Jati Sampurna Bekasi sono. Jadi
kita kan jatuh. Kalau Bekasi Jaka Sampurna. Iya Jaka Sampurna, maaf aduh. Oh ini Jati Sampurna ya. Nggak ada ya Jaka Sampurna. Ada Kalimalang. Sampurnanya mirip dari ini yang ini Jakaria. Cukup. Pernah ikut sholat. Galaksi yang ada Gimana waktu itu rasanya gimana? Dari teman. Sih udah lupa. Oh udah lupa. Ya. SMP di Global. Banyulang. Aduh sampai lupa saya sebentar. Ah ini ada bingkisan nih. Aduh. Ini ada buku tuntunan sholat ya. 1, 2 berarti 1 lagi. Saya kasih satu-satu ya biar nggak rebutan ya. Nanti bisa dibaca masing-masing. Oke sebentar. Nah masing-masing juga mendapatkan hak yaitu uang zakat. Bu ini ada uang zakat khusus buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ibu jangan lihat jumlahnya, ini adalah hanya kami melaksanakan amanah kami untuk orang-orang yang baru masuk Islam, karena orang-orang yang baru masuk Islam itu termasuk satu dari 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima dengan baik ya masing-masing. Ini, nah ini APR ya. Wah ini berarti yang dapat sarung berarti Abel doang dong nih. Ini ada sarung nih, tolong diterima nih. Ya, sama buku Iqra. Ya. Kalau wah berarti belum disiapin. Ini buku Iqra-nya buat Dena. Sama ada satu lagi di sini. Bentar. Buku Iqra-nya ada satu lagi nih. Nah ini buat Ibu Lina ya. Tolong terima Bu. Sebentar ada lagi nanti. Aduh sajadahnya pas lagi habis lagi. Sebentar Bu, saya siapin Bu. Atau kita titipin Bang Jack ya nanti ya. Kita biasanya punya sajadah yang ada bacaan sholatnya, cuman tadi siang kita berikan ke. Oh jadi pas ada bacaan sholat itu Pak? Iya. Bisa dikirim nanti Pak? Nanti saya kirim ya. Iya. Nanti saya kirim ya. Kita baca ngikutin ya Pak ya? Iya. Tinggal lihat ke bawah baca. Iya. Iya betul. Udah ada didengerin gitu ya? Ya jadi sambil baca kalau misalnya nanti baca surat kan. Iya. Udah ada ininya ya? Sakya apa? Besok atau sekarang? Sekarang aja besok malam genap sakya. Apa sih? Genap besok. Maaf ya. Iya. Nah ini juga kalau tadi siapa Abel dapat sarung, Dena dapat kerudung sama Bu Lina. Bu Lina sama Dena juga dapat mukena. Warnanya nanti perundingan lah mau yang mana dah. Nanti juga kita titip Quran ya, Bang Jack ya, kita kirimin Quran ya. Quran kita lagi di Masjid At-Taibin Senen. Kita lagi mau ambil nih, ambil pakai ini bawa. Kalau lagi libur mending buruan. Ya. Bu Lina silakan hari ini. Lebih cepat lebih baik. Biar nanti sekolahnya udah selesai. Udah selesai. Masuk sekolah tanggal berapa? Tanggal 15. Iya. 15 Juli. Keburu lah, keburu. Masih bisa keburu kalau sunat besok. Keburu lah, 2 minggu udah sembuh. Apa? Di
sakit semut bisa banyak kali 2 kali. Hah? Nanti aku udah 2 kali sunat. Hah? Habis dong. Saya kan kebetulan anaknya cewek. Hmm. Itu ada 3 orang yang sunat. Oh. Saya gendong semua ke rumah sakit. Waduh. Orang tuanya. Oh gitu. Kirain Bang Jack yang sunat 2 kali. Habis dong. Nanti Ibu Lina, Dena udah mau nyantri ya, atau Abel, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanyain nanti ya. Nanti catat nomor HP saya dan admin saya, Suci namanya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti, kenapa? Nanya apa boleh silakan. Emang kalau syahadatnya 2 kali emang dosanya hilang lagi? Sebenarnya sih enggak, ya maksudnya gini, pada waktu pertama kali Dena syahadat, ya insya Allah dosanya sudah dihapusin. Syahadat ulang ini kan hanya untuk urusan administrasi, ya administrasi sertifikat, supaya bisa buat KTP kan. Sebenarnya orang Islam tiap hari juga bersyahadat, gitu. Setiap hari bersyahadat 9 kali dalam 1 hari, berarti kan sama juga berikrar. Jadi orang mau bersyahadat ulang karena urusan KTP ya nggak apa-apa, nggak masalah. Setiap hari kalau kita sholat, kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangan, insya Allah setiap hari pula dosa kita dihapuskan. Jangan khawatir, ya. Jangan sedih gitu maksud saya. Iya. Ada lagi? Udah mau tanya? Dah. Di apa yang nggak Pak Ustadz tuh kesempatan lagi nanya Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Ya kan kalau mau nanya Pak Ustadz silakan. Iya. Pokoknya yang ada di unek-unek ya. Iya. Pertanyakan gitu. Siapa tahu mendengar apa di luar tentang Islam mau ditanyain boleh. Pertanyaan. Ya aku nanya. Boleh. Tadi kan aku kan sholat di masjid. Terus ada yang tahiyat awal maka akhir. Tapi tadi pas tahiyatnya tangannya kayak gini. Terus? Iya. Iya makanya kayak tahiyatnya kayak gini. Jadi kayak aneh itu. Ya, gini. Itu hanya perbedaan mazhab. Mazhab tahu pernah dengar? Mazhab pernah dengar? Indonesia secara umum mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya. Nanti kalau Hanafi ada di daerah mungkin daerah Cina sampai ke daerah pertengahan dekat-dekat Turki. Kalau mazhab Hambali di Saudi, ya. Maliki nanti di daerah Afrika gitu. Itu hanya perbedaan mazhab. Nah, perbedaannya kenapa ada yang diem, kenapa ada yang getar-getar gini gitu kan? Itu semuanya kembali kepada sunnah Rasulullah. Dari 4 mazhab itu, perbedaan itu semuanya kembali kepada Rasulullah. Jadi ada hadis memang yang menceritakan dengan tangan bergetar gitu. Bergetar ya, bukan muter-muter begini ya, bergetar gitu. Tetapi juga banyak hadis yang menceritakan Nabi ketika tahiyat itu tangan jarinya diam. Banyak hadis yang menceritakan tangan diam, tapi ada juga yang menceritakan tangan Nabi bergetar, tapi semuanya itu hadis sahih. Semuanya sahih, artinya sahih itu otentik gitu. Nyampe bahwa yang dilakukan Nabi diceritakan oleh orang-orang yang alim, yang terpercaya gitu. Jadi bukan berita bohong. Jadi yang salah yang mana? Yang begini atau yang begini? Yang salah? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat yang salah. Semuanya Yang nggak sholat, benar. yang nggak salah. Ya semuanya benar. Nanti jangan kaget ya Abel. Misalnya di masjid ngeliat orang mau sujud nih, ada yang tangan dulu, ada yang dengkul dulu. Nah jangan kaget ya, jangan buru-buru. Agama apa tuh? Jangan. Semuanya Islam gitu ya. Yang salah yang mana? Yang jidat duluan. Susah. Jadi kalau tangan dulu boleh, dengkul dulu boleh. Itu semuanya ada kajiannya. Yang nggak boleh jidat duluan gitu. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Nanti jangan kaget juga kalau misalnya insya Allah di masjid melihat orang yang setelah Allahu Akbar ada yang tangannya di sini, ya. Nanti ada yang tangannya di sini, ada yang di sini, bahkan nanti ada yang begini, ya.
Jangan buru-buru, oh salah tuh salah. Ya, kita belajar dulu. Itu semua hanya perbedaan-perbedaan mazhab. Ya, jangan kok begini gitu kan. Jangan seperti orang-orang awam yang dulu saya pernah ke satu kampung itu, mereka taunya cuman mazhab Syafi'i, mereka taunya cuman apa yang diajarkan gurunya. Ketika ada orang pendatang sholat caranya berbeda dengan mereka, Dari teman mereka bukan nanya sholat. mazhab apa itu? Enggak, mereka nanya apa? Agama apa tuh? Iya, aliran apa? Ya begitu. Jadi jangan buru-buru belajar, semuanya ada di dalam Islam, semua bisa dijelaskan. Ya, itu hanya perbedaan-perbedaan mazhab. Gitu? Ya cukup. Ada lagi? Cukup ya. Nanti kalau yang ahwat kan ada fikihnya tersendiri gitu ya. Kalau ahwat kan ada yang namanya datang bulan. Nah itu gimana? Terus nanti adab memegang Quran bagaimana? Nanti dijelaskan sama guru privat kita. Ya. Bu Lina mungkin ada mau tanya? Ya. Terakhir jadi kapan Bu ikut kebaktian? Udah lama atau baru-baru aja? Udah lama. Udah lama. Udah lama ya? Oke. Berarti Ibu udah lama juga nggak bayar perpuluhan dong? Enggak. Wow, aduh. Nah aku tarik. Kenapa? Hah? Puluhan apa? Udah enak nggak tahu perpuluhan? Nggak pernah diajak ke gereja Bu ya? Aja. Oh aja, kok nggak tahu perpuluhan gimana? Masih kelas apa aja ya? Belum ditagih ya perpuluhan ya? Masih sekolah minggu. Masih sekolah minggu. Kan terakhir kapan ke gereja? Umur berapa? Enggak. Apa ya? 14? 15? 14. Oh 14. Ustaz tahu nggak perpuluhan Ustaz? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Perpuluhan itu kalau di Islam seperti zakat. Ya, kalau di Islam kita ada Tapi zakat. perbandingannya agak mirip gitu Pak Ustadz ya. Mirip. Jadi kalau zakat kita taunya kalau untuk orang biasa, jamaah biasa 2,5% ya Bu ya. Tapi nanti mungkin ada yang profesi tertentu, ada yang 5%, ada yang 10%. Ya, zakat itu kita wajib buat kita. Nah, itu diberikan kepada yang tadi 8 asnaf. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam seperti ini ya. Nanti ada yang buat orang yang terlilit hutang, ada orang fakir miskin dan sebagainya. Di agama Kristen tempat Ibu Lina dulu beribadah, itu ada yang namanya perpuluhan Bu. Perpuluhan itu ditarik dari jamaah setiap bulan. Kalau kita 2,5% secara umum, mereka 10%. Tapi sebulan sekali. Kita juga ada yang sebulan sekali ya dari zakat. Zakat amal. Kalau yang untuk harta kan setahun sekali, zakat fitrah setahun sekali. Tapi kalau yang gereja ini 10% setiap bulan. Jamaahnya ngasih slip gaji gitu. Enggak, itu seperti orang hitung pajak Pak, self assessment Pak. Hah? Jadi ya tahu sendirilah gajinya berapa, dia memberikan berapa. Tapi kalau mereka mau memberikan lebih juga nggak apa-apa. Sifatnya seperti itu. Itu kan deh. Ya, baik kalau gitu silakan. Siapa tuh Aski? Gak dimakan dong Nagas? Makan dong. Siapa namanya? Ini kakak adek. Ini anak, kalau itu temennya Itu anak juga kan? juga. Anak orang maksudnya. Alhamdulillah. Ini bagian perpecahan di Kristen Bu. Segitu banyaknya aliran di Kristen. Banyak juga ya aliran kayak Sebenarnya sih nggak gitu banyak-banyak amat alhamdulillah. Baru 45.000 aliran. Di Indonesia Di Indonesia juga banyak, tapi di Indonesia kemarin rame itu yang di Budi Asi itu, Ya, lagi ribut gereja itu Ya. dua kelompok. ini baru alirannya, Tad. Bukan gerejanya. Kalau satu aliran itu nanti bisa banyak lagi gerejanya. Jadi di seluruh dunia baru 45.000. Kan belum 100.000. Ya kan belum 100.000 kan? Kalau 45.000 kan baru berarti kan.
Di Indonesia banyak, hampir semua aliran itu ada di Indonesia. Ya. Ada Lutheran, Katolik, ya kan? Nanti ada Anglikan, ada Karismatik, ada Pentakosta, ada Advent. Nasrani Kristen. Karismatik. Bukan GBI, Karismatik. Karismatik tuh ada di sini nih. Ini nih, Pentakostal nih. Pentakosta. Cuma kan kalau yang paling umumnya kan Protestan, Katolik, Pentakosta. Saya pernah baca kok Karismatik di mana ya? Terus apa tadi itu? Advent. Advent ya. Karismatik itu kan yang biasa. Ya. Ada. Kalau nggak salah ada kok khusus Karismatik. Yang terkenal sebenarnya. Iya. Makanya. Mormon belum dengar ya? Belum. Ibu pernah dengar Mormon? Kok saya lupa di mana ya? Ya udah, Ada itu pokoknya di ada. YouTube juga yang katanya ibadahnya sama kayak sholat. Itu Koptik bu, Koptik Mesir ya, mirip dengan Islam. Ada sholatnya, ya, bahkan 7 kali sehari. Sholatnya. Tapi tidak semua Kristen begitu, jadi beda-beda. Yang tempat karismatik kan nggak ada bu, jingkrak-jingkrak kan gue. Pakai live music. Ada musiknya, ada bandnya, Tat, jangan sedih Tat. Jadi setiap masuk gereja, oh pasti yang tadinya sedih jadi gembira. Nanti keluar gereja sedih lagi gitu. Soalnya saya punya kenalan, kalau pribadi saya ya dia terlalu Kristennya tuh fanatik banget. Jadi kan apa kita ke Tiberias tuh kayaknya nggak gitu suka banget. Oh. Padahal kan kalau sama aja kan ya, sama-sama nyembah Tuhan gitu kan. Cuma dia terlalu ya itu, dia nonton YouTube, terus yang lihat YouTube yang barusan apa itu? Apa? Tadi yang ibadahnya kayak sholat. Koptik, Nah, ya. Beda-beda. Dari sama-sama Kristen aja, tidak semuanya itu menyembah Yesus sebagai Tuhan bu. Tidak semuanya. Ada aliran seperti Saksi Yehova, itu dia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Makanya kaget gitu banyak. Nanti ada lagi bu yang ngaku bahwa Tuhannya beneran 3 bukan 1. Ada lagi. Bener, mereka menolak yang namanya Trinitas. Kalau Trinitas kan pribadinya 3 tapi Tuhannya 1. Kalau ada golongan yang bilang bukan Trinitas, kita Triteis katanya. Jadi 3 Tuhan. Mereka mengaku ada 3 Tuhan gitu. Nah, orang yang percaya ada Tuhan yang paling tinggi tapi ada juga Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawahnya, itu namanya aliran henoteisme. Itu aliran yang dibawa oleh orang-orang zaman dulu yang dari orang Romawi dan Yunani. Bedanya kalau yang Kristen, mereka mengaku Tuhan pribadinya 3 tapi 1 Tuhan. Sebenarnya asalnya sama dari Romawi dan Yunani juga, cuman sama mereka dirubah-rubah, dimodifikasi. Mereka nggak bilang 3 tapi 1 gitu. Tapi nggak bisa dipahami. Kalau dalam Muslim sendiri, Islam sendiri, berapa cabang gitu? Cabang kalau dari kacamata orang akademisi ya bu ya, dari kacamata orang akademisi, Islam terpecah menjadi 2. Ada yang disebut dengan golongan Sunni. Sunni ini kita semua nih Sunni. Ada yang disebut dengan golongan Syiah. Sunni itu apa? Sunni itu yang dikatakan sebagai ahlul sunnah wal jamaah. Jadi kita adalah orang-orang Islam yang mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Ada yang disebut dengan Syiah. Syiah ini sebenarnya juga mengaku Tuhannya sama, kitabnya sama, Nabi juga sama. Tetapi mereka menambah-nambahkan dengan ada satu sosok yang disebut dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya keponakannya Nabi sendiri. Tetapi mereka itu menganggap bahwa yang paling berhak menggantikan Rasulullah ketika beliau wafat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini jadi masalahnya bukan masalah teologi tapi masalah politik gitu Bu. Gitu ya.
sebagian besar ulama daripada yang Sunni menganggap bahwa Syiah ini bukan Islam karena ada hal-hal tertentu lah yang mungkin tidak patut lah ya kita bicarakan di sini ya. Gitu. Ini masih rekam, Rik? Masih rekam enggak? Oh masih. Ya. Karena masih direkam jadi saya nggak sebutin di sini, Bu. Nanti kalau ini Bu tanya lagi spesifik bisa saya jelasin. Secara umum ya Bu ya, Sunni dan Syiah. Dan Syiah itu jumlahnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan yang Sunni. Gitu. Sunni Syiah. Sunni ya itu mungkin dari kata sunnah. Jadi kita semua ini Tulisannya biasa. Syiah itu tulisannya SYIAH. Oh Syiah. 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 Syiah itu di Indonesia pusatnya di mana kan? Oh ada. Kalibata tuh. Bukan di Bandung ya? Di Bandung ya, sama yang Iya, saya kalau di Bandung diomelin sama orang Bandung, goblok Syiah gitu kan. Bukan begitu Rik, kalau orang Bandung marah-marah. Iya. emang. Saya pikir karena di sana banyak orang Syiah, saya pikir pusatnya Syiah di Bandung sebenarnya. nggak nyampe ke situ jadi. Padahal situ ada kan si yang orang Bandung itu. Oh di Enggak Indonesia bercanda, ada juga. bercanda. Banyak, di Indonesia banyak. Ada. Ya tapi tidak sebanyak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dibandingkan jumlahnya jauh sekali. Jumlahnya dikit sekali. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri nanti juga ada kelompok-kelompok yang ya nanti Bu belajar lah. Apalagi Ibu dulu kan pernah mungkin mendengar lah atau nikah semua. Kita tidak membicarakan kelompok-kelompok kalau di sini. Ya. Kita ini kan ngurusin mu'alaf nih. Iya. Ya. Jadi kalau ngomongin kelompok-kelompok sebaiknya tidak dipublikasi, gitu. Internal aja. Ini siap disunat kapan? Besok udah. Besok. Ada besok kan mengantarin ini dulu pesantren. Lah kan apa Sabtu. Besok hari apa? besok baru Kamis. Hari Jumat. Sholat Jumat kali. Hah? Besok kan Kamis. Iya besok Kamis. Jadi nganterin. Libur ya, masih libur sekolah ya. Memang mau nganterin mau ikut juga nganterin. Ya siapa tahu pengen tahu kan kita nggak ikut. Ya tapi kan mamanya mau ikut, tadi nggak dilungguin. Nggak dikipasin. Dibungkus. Kan nggak dikipasin. Sebagusnya sih lebih cepat lebih baik ya. Tapi nanti kita ini dulu. Bentar-bentar. Tanggung dia 1 tahun lagi. Udah. Ya gitu ya tadi ya. Ibu sekali lagi selamat Ibu ya. Kalau ada yang apa yang mau tanyakan jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Nanti itu nomor Pak. Ya nanti boleh tukeran dengan saya Bu nomornya. Catat Pak. Nanti saya kasih nomornya. Ya. Ya. Biar Sekali lagi buat Bu Lina, Dena, Abel semuanya selamat. Ya mudah-mudahan istiqomah ya. Insyaallah. Amin. minta doanya Pak Ustadz. Ya. Baca doa Fatihah biar lebih Nah ini bagiannya Bang Zakaria nih. Silakan. biar maksudnya biar lebih istiqomah, biar apa Kita sama-sama baca Fatihah. Iya. Ya kita sama-sama aja. Pasti kita baca sama-sama baca Fatihah untuk khusus umumnya untuk kita semua, terus khusus buat Ibu Dina, Mbak Dena. Dena, Abel. Mas Abel ya. Semoga Allah karuniakan kita istiqomahan dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita di akhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadhihi wa likul niyatin salihah wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi Ibu minta didoain kita semua ya. Sekarang saya mau minta ke Ibu Lina, ke Dena dan ke Abel tolong doain kami semua.
Aduh, Iya Bu. Iya. Enggak Ibu, nggak usah sekarang nggak apa-apa, nanti di rumah boleh. Maksudnya gini Bu, setiap orang kan tadi saya bilang orang yang baru masuk Islam itu kan dosanya dihapuskan. Kalau orang dosanya dihapuskan Bu, oh itu dosanya doanya manjur. Nah, jadi tolong doain kami juga nih semuanya nih. Ya Ustaz ya. Ya Bu ya, supaya kita semua istiqomah husnul khotimah. Amin ya. Baik itu aja. Dari teman sholat, bulatkan hati,